Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami. Perkenalkan, nama saya Fadila Ratisya Putri Anjani, kelas 6C, NIM 19-065-11-00064, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Universitas Trunojoyo Madura. Nama saya Fauzana dari kelas 6A, NIM 19-065-11-0004. Di sini kami akan memberikan edukasi mengenai peningkatan gizi dan pemeliharaan kesehatan. Sebelumnya diketahui Riskesdas tahun 2007, 2010, 2013 menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki masalah kekurangan gizi. Kecenderungan prevalensi kurus atau wasting anak balita dari 13,6% menjadi 13,3% dan menurun menjadi 12,1%. Sedangkan kecenderungan prevalensi anak balita pendek atau stunting sebesar 36,8%, 35,6%, 37,2%. Prevalensi gizi kurang atau underweight berturut-turut menjadi 18,4%, 17,9%, dan 19,6%. Prevalensi kurus anak sekolah sampai remaja berdasarkan Riskesdas tahun 2010 sebesar 28,5% menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2014. Nah, dalam upaya mengoptimalkan permasalahan di atas untuk penyampaian pesan gizi seimbang kepada masyarakat, diperlukan komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat dan berbasis masyarakat. Prinsip 4 sehat 5 sempurna diperkenalkan oleh Bapak Gizi Indonesia Profesor Purwo Sudarmo yang terinspirasi dari Basic for America Serikat. Slogan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ilmu dan permasalahan gizi dewasa ini, sehingga perlu diperbaharui dengan slogan dan visual yang sesuai dengan kondisi saat ini. Di Indonesia, prinsip tersebut dikenal dengan Pedoman Gizi Seimbang atau PGS. Perbedaan mendasar antara slogan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang adalah konsumsi makanan sehari-hari harus mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah porsi yang sesuai dengan kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Pedoman gizi seimbang bertujuan untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi. Mengonsumsi aneka ragam bahan pangan sangat penting. Semakin beragam, semakin tinggi kemungkinan tubuh kita memenuhi kebutuhan zat gizi. Keanekaragaman bahan pangan yang dimaksud adalah aneka ragam kelompok pangan, yaitu makan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan, dan juga air, serta beraneka ragam dalam setiap kelompok pangan. Nah, berikut ada tumpang gizi seimbang sebagai visualisasi dari pesan gizi seimbang yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai contoh pangan di setiap kelompok bahan pangan. Pilar yang pertama, mengonsumsi makanan yang beragam. Maksudnya, makanannya harus mengandung bermacam-macam gizi, yaitu karbohidrat, vitamin, lemak, protein, mineral, serta air putih. Pilar yang kedua, yaitu membiasakan perilaku hidup bersih. Hidup bersih mengurangi resiko untuk terkena penyakit infeksi yang nantinya dapat mempengaruhi status gizi kita. Saat kita sakit, zat gizi di dalam tubuh dipergunakan terutama untuk melawan penyakit tersebut, sehingga pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita tidak optimal. Nah, kebiasaan hidup bersih tersebut seperti cuci tangan, menjaga kuku tetap pendek dan bersih, memakai alas kaki, dan menutup makanan yang baik. Pilar yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini sangat penting untuk menjaga kebugaran dan meningkatkan fungsi jantung, paru, dan otot, serta menurunkan risiko obesitas. Nah, melakukan aktivitas fisik secara teratur, misalnya kamu berolahraga bebas mau olahraga apa aja, yang jelas melakukannya secara teratur selama 30 menit setiap kali latihan, dilakukan 5 kali dalam seminggu terakhir.
Masing-masing tingkatan pada tumpeng gizi memiliki kandungan gizi yang berbeda-beda. Dari bagian paling bawah nih, ada makanan pokok, nasi, singkong, ubi, jagung, dan sebagainya yang mengandung karbohidrat. Kemudian di atasnya ada sayuran dan buah-buahan yang mengandung vitamin dan mineral. Ada lauk pauk yang mengandung protein lemak dan juga mineral yang tidak kalah pentingnya. Kita juga harus membatasi konsumsi gula, garam, lemak, atau minyak ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk mengonsumsi air putih minimal 8 gelas setiap hari untuk mencapai kebutuhan cairan tubuh. Terdapat panduan keragaman pangan serta porsi yang dianjurkan untuk dikonsumsi setiap kali makan. Konsep ini dikenal sebagai isi piringku yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Dalam satu piring, setiap kita makan, isilah 2/3 bagian dari setengah piring masing-masing untuk makanan pokok dan untuk sayuran, sepertiga bagian dari setengah piring masing-masing untuk lauk pauk dan untuk buah. Dalam satu hari, kita dianjurkan untuk makan sumber karbohidrat 3-4 porsi, makanan sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, makanan sumber protein hewani dan nabati 2-4 porsi. Selain itu, kita perlu membatasi jumlah gula dan garam dalam makanan kita, dan juga tidak lupa untuk rutin mengonsumsi air putih. Jangan lupa juga mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah makan secara rutin, serta lakukan aktivitas fisik 30 menit setiap hari ya. Nah, selain peningkatan gizi seimbang, diperlukan pula pemeliharaan kesehatan baik untuk diri kita dan lingkungan masyarakat. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Upaya kesehatan lingkungan merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan lingkungan pada objek atau sasaran yang diawasi, agar terwujud kualitas lingkungan yang lebih sehat sehingga dapat melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan atau bahaya kesehatan menuju derajat kesehatan lingkungan dan masyarakat yang lebih baik. Bagaimana cara kita memelihara kesehatan tubuh? Adapun caranya antara lain: rajin berolahraga, menjaga pola makan, tidur atau istirahat yang cukup, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, makan makanan yang sehat dengan gizi seimbang, menghindari makanan yang berlebihan dan kurang, mencukupi kebutuhan cairan untuk tubuh, menghindari stres, selalu berpikiran positif, menghindari kebiasaan buruk seperti merokok, minum bersoda atau beralkohol, kemudian mengkonsumsi narkoba. Pada masa pandemi ini, selalu patuhi protokol kesehatan. Mengenali kondisi tubuh kita. Jika kita merasakan hal yang kurang sehat terhadap tubuh kita, segera meminum obat atau segera periksakan ke dokter. Nah, itu tadi penjelasan dari peningkatan gizi dan pemeliharaan kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.